Om Swastiastu. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tetap di rumah dan patuhi aturan protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19. Baiklah, kita akan lanjut ke video yang kedua. Setelah video yang sebelumnya, bagian satu kita menuju ke bagian kedua. Masih dengan judul yaitu Yoga dalam Susastra Hindu bagian kedua yang membahas tentang manfaat dan tujuan yoga. Berikut juga akan membahas tentang tahapan-tahapan dalam melakukan yoga. Baiklah, yang pertama manfaat yoga. Ketika kita mempelajari yoga pasti ada manfaatnya ya yang kita dapatkan dalam yoga. Yoga sebagai proses penyatuan diri dengan Hyang Widiwasa bila dilaksanakan secara terus-menerus dapat memberikan manfaat yang sangat baik untuk apa saja. Yang pertama, memekarkan rohani dan membugarkan jasmani. Yang kedua, dapat memelihara kesehatan fisik dan rohani. Yang ketiga, menjaga pikiran dan tubuh dalam keseimbangan yang tenang dalam semua keadaan. Yang keempat, mempertahankan ketenangan dalam situasi apapun. Yang kelima, latihan-latihan asanas dapat menolong kepercayaan diri, mengatasi stres, mengembangkan konsentrasi, dan menambah kekuatan pikiran. Yang keenam, membantu menormalkan fungsi hormonal tubuh. Yang ketujuh, gerakan-gerakan ajaran yoga asanas pada tingkat yang paling dasar kebanyakan meniru gerakan binatang ketika berusaha dapat sembuh dari sakit yang dideritanya. Setelah manfaat yoga, kita masuk ke dalam tujuan. Yoga juga bertujuan menyatukan manusia dengan alam hingga menjadi kesatuan yang harmonis. Yoga memiliki tujuan memperoleh kesehatan fisik, memperoleh viveka jenana, ingin suasana hidup yang nyaman. Tentunya ketika kita belajar yoga pasti ada manfaat dan tujuan ya. Seperti itu manfaat dan tujuan kita mempelajari yoga. Yang terakhir tujuannya itu kebahagiaan jiwa ya. Berikutnya kita akan bahas tahapan-tahapan yoga asanas ya. Yang pertama duduk hening ya. Terus yang kedua mantra tujapa. Yang ketiga pawana muktasana atau peregangan. Yang keempat gerakan inti. Yang kelima relaksasi. Duduk hening konsentrasi itu asana kita ya, duduk sempurna untuk melakukan yoga. Baiklah, yang kedua kita masuk ke mantram atau japa ya. Mantram yang pertama kita gunakan Gayatri mantram seperti ini. Om Purvaswah Tat Savitur Varenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yuna Prachodaya. Artinya, Om adalah buah swah. Kita memusatkan pikiran pada kecemerlangan dan kemuliaan Sang Yang Widi. Semoga ia berikan semangat pikiran kita. Itu Gayatri mantra yang pertama. Kita masuk ke mantra yang kedua, Mertyum Jaya mantram. Om Satoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mertyurma Mertam Gamaya. Artinya, ya Tuhan, bimbinglah kami dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan yang terang. Bimbing kami dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Sekarang kita masuk ke mantra yang ketiga. Mahamertyum Jaya mantram. Om Trayambakam Yajamahi
Sugandi Pustiwardana Urwaru kami wabandana Martyor moksha mamarta. Artinya, kami menuju Hyang Rudra Trayambaka yang menyebarkan keharuman dan memperbanyak makanan. Semoga ia melepaskan kami seperti buah mentimun dari batangnya, dari kematian dan bukan dari kekekalan. Nah, itu ada mantram atau japa 1, 2, dan 3. Setelah itu kita akan masuk ke dalam Pawana Muktasana atau peregangan. Pawana berarti angin, mukta berarti membebaskan, asana berarti sikap badan, ya. Nah, Pawana Muktasana adalah sekelompok latihan yang membebaskan angin dan gas dari tubuh. Rangkaian Pawana Muktasana sangat sederhana. Namun rangkaian tersebut paling efektif dalam mengatur apa yang di India dikaitkan dengan watak atau lendir, maka sering disebut dengan kapa, angin disebut dengan wata, dan asam atau ampun disebut dengan pita. Kapa, wata, dan pita, ya. Menurut ilmu pengobatan kuno yang dikenal dengan Ayurveda, 3 kecenderungan ini mengatur semua fungsi tubuh. Jika suatu ketidakberesan muncul pada fungsi tubuh mereka, maka reaksi negatif terjadi pada metabolisme tubuh dan mengakibatkan penyakit, ya. Kita mengenal wata dan pita. Apa itu wata, apa itu pita, ya? Angin atau wata tidak hanya menyangkut lambung, perut, dan gas-gas usus, tetapi juga terhadap angin yang dibentuk pada setiap persendian pada tubuh. Karena selama reaksi kimiawi tidak tepat, sakit rematik dan kekakuan akan terjadi. Asam dan air empedu pita mengacu pada getah-getah yang penting untuk pencernaan dalam zat seperti asam urat yang harus dikeluarkan dari tubuh secara teratur. Jika ada asam yang berlebihan dalam jaringan tersebut, maka kegagalan fungsi pada organ-organ tertentu akan terjadi. Nah, latihan Pawana Muktasana akan membantu mengeluarkan dari asam yang berlebihan dari tubuh, terutama dari persendian. Latihan-latihan tersebut berguna bagi orang-orang yang sedang dalam masa penyembuhan, orang-orang cacat, dan orang-orang yang mempunyai kesulitan menggerakkan anggota badan mereka. Setelah berbaring lama di tempat tidur, seorang dapat melatih kembali otot-ototnya dengan lembut lewat latihan-latihan ini. Latihan-latihan ini juga efektif dalam menghilangkan penyakit-penyakit otot. Rangkaian latihan Pawana Muktasana dibagi menjadi 2 kelompok yang berbeda, yaitu kelompok anti rematik dan kelompok anti lambung. 2 kelompok ini hendaknya dilakukan dalam urutan yang diberikan pada naskah berikut ini. Nah, sebelum mulai Pranamuktasana, lakukan sawasana atau mengendorkan secara fisik dan mental. Baringkanlah punggung Anda, kaki-kaki terpisah dengan tangan di samping Anda, telapak tangan menghadap ke atas. Cobalah untuk mengendorkan semua otot dan persendian Anda. Bebaskanlah segala jenis ketegangan, rasakanlah tubuh Anda, sadar akan nafas Anda. Anda sedang santai. Amatilah nafas Anda, perhatikan bahwa nafas Anda wajar dan spontan atau tidak dibuat-buat. Hitunglah nafas Anda. Selama latihan menghitung napas tersebut, jaringan menyembunyikan berbagai pikiran. Jagalah pikiran tersebut seperti seorang saksi tanpa terlihat atau terlibat dengan pikiran atau secara emosional. Perhatian Anda yang utama adalah mengendorkan seluruh pikiran dan tubuh, ya. Untuk sesaat lupakanlah segala kekhawatiran, kegelisahan, dan masalah-masalah duniawi Anda. Setelah beberapa menit, gerakanlah tangan dan kaki Anda secara perlahan, lalu duduklah. Sekarang secara mental dan fisik Anda siap memulai Pawana Muktasana, ya. Gerakan yang pertama adalah gerakan latihan anti rematik 1. Yang pertama itu ada penekukan jari kaki dan pergelangan kaki. Seperti pada gambar sudah terlihat, ya, bagaimana menekukkan jari kaki dan pergelangan kaki.
Terus yang latihan anti rematik 2 dan 3, memutarkan ya, atau pemutaran pergelangan kaki seperti pada gambar atas dan bawah. Terus yang ketiga ya, ada 2, 3, berarti ketiga mengengkolkan pergelangan kaki, diengkol-engkolkan pergelangan kakinya. Latihan anti rematik 4, menekukkan dan mengengkolkan atau pengengkolan lutut ya. Nah, ditekuk dan diengkolkan ya lututnya, bagian lutut itu latihan anti rematik 4. Ada 5 dan 6, latihan anti rematik 5 dan 6, perputaran lutut. Nah, dan setengah kupu-kupu ya. Dengan satu kaki dilipat seperti gambar yang di bawah, setengah kupu-kupu. Setelah diputar membentuk setengah kupu-kupu. Sekarang yang ketujuh, latihan anti rematik 7, baru kupu-kupu penuh. Kedua telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri dipertemukan dengan tangan ya. Latihan anti rematik 8 sampai 9 itu ada gambar atas dan bawah. Gambar atas itu dengan lebih membuka ya tangan kita dengan masih posisi telapak kaki kanan dan kiri menyatu, tapi lebih diregangkan untuk tangan ya di posisi lutut. Nah, yang di bawahnya cara berjalan burung gagak ya. Nah, seperti pada gambar sudah ditampilkan. Latihan anti rematik 10 sampai 11, pengepalan tangan dan penekukan pergelangan tangan di kepal. Nah, baru dibuka dan ditekuk-tekukkan ya jari-jarinya. 10 sampai 11. Latihan anti rematik 12 sampai 13, putaran sendi pergelangan tangan. Diputar-putar sendi pergelangan tangan, lalu penekukan siku ya, habis lurus ditekuk sikunya sehingga seperti pada gambar di bawah. Nah, baru latihan anti rematik 14, putaran persendian bahu. Nah, dengan cara seperti gambar diputar ya, persendian bahunya ke depan dan ke belakang. Latihan anti rematik 15 sampai 16 dengan gerakan leher ya. Gerakan leher diputar. Nah, berikutnya setelah latihan anti rematik kita akan masuk ke latihan anti lambung. Latihan-latihan ini sangat berguna untuk menghilangkan angin dan gas dari lambung atau usus. Orang-orang yang menderita sembelit tidak sanggup mencerna akan merasakan latihan-latihan ini sebagai obat mujarab. Bagian kedua dari Pawana Muktasana ini juga merupakan bantuan yang besar dalam mempersiapkan tubuh untuk asana lebih sulit yang diberikan dalam buku ini, dan dipergunakan sebagai terapi rehabilitas bagi orang-orang dengan segala penyakit otot saraf, tulang patah, dan sebagainya. Sebelum mulai latihan-latihan ini, tubuh dan pikiran harus tenang dan santai. Jalan terbaik untuk mencapai keadaannya adalah melakukan sawasana seperti yang digambarkan pada awal anti rematik dan rangkaian Pawana Muktasana. Baiklah, kita lanjut. Nah, latihan anti lambung 1 sampai 2, putaran kaki. Ya, putaran kaki memutar ya, bergantian, setelah kaki kanan lalu kaki kiri, atau kaki kiri setelah kaki kiri lalu kaki kanan. Putarkan kaki, memutar ya. Ketiga, latihan anti lambung yang ketiga, sikap mengunci kaki dengan mencium lutut kita ya, dengan gambar seperti di layar. 4 sampai 5, latihan anti lambungnya goyangan dan menggelinding. Goyangan dengan ditekuk kakinya seperti itu dan menggelinding ya. Lalu yang kelima itu naukasana ya. Naukasana seperti itu dengan tangan diluruskan ya, seperti pada gambar. Nah, itu tadi tahapan-tahapan anti lambung ya, anti rematik dan anti lambung. Sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya, tahapan yoga asana berikutnya, yaitu
ke gerakan inti ya, Surya Namaskar. Nah, gerakan inti Surya Namaskar terdiri dari 12 gerakan ya. Nah, yang pertama namanya adalah Pranamasana ya. Hembuskan napas dengan normal ya. Menyebabkan keadaan introspeksi, relaksasi, dan ketenangan. Suasana konsentrasi persiapan latihan yang dilakukan dengan mantramnya sudah ada di layar. Om Mitraya Namah. Ya Tuhan, hormat pada teman semua makhluk. Ya. Berikutnya, yang kedua, bagian yang kedua, itu ada yang namanya Hasta Uttanasana. Meregangkan seluruh tubuh ke atas menuju sumber sinar atau menerima berkahnya. Nafas, tariklah nafas ketika mengangkat kedua lengan. Manfaatnya untuk apa? Meregangkan rongga perut, menghilangkan kelebihan lemak, memperbaiki pencernaan, dan membuka seluruh bilik paru-paru. Berikutnya yang ketiga, ya. Yang ketiga itu ada namanya Padahastasana, yaitu ya, dengan cara seperti itu. Ya, dengan cara catatannya adalah jangan paksakan diri jika Anda tidak mampu menyentuh lutut, ya. Jangan dipaksakan, akan tetapi berusaha. Ya, berusaha. Bisa enggak kita ya? Nah, hembuskan nafas selama membungkuk. Ya, hembuskan nafas selama membungkuk dengan mantramnya Om Suryaya Namah. Ya Tuhan, hormat pada yang menyebabkan segala aktivitas. Manfaatnya untuk apa? Mengurangi kelebihan lemak di perut, memperbaiki pencernaan, peredaran darah, melemaskan tulang belakang, dan menyelaraskan saraf tulang belakang. Berikutnya, yang keempat ada Aswa Sancalana Sana. Ya. Nah, dengan posisi seperti itu, digambar. Ya. Tarik nafas ketika merentangkan kaki kanan ke belakang. Ya. Manfaatnya memijat organ perut, memperkuat otot kaki, dan keseimbangan urat saraf. Dengan mantramnya Om Banawi Namah, ya Tuhan, hormat pada yang menyinari. Berikutnya, yang kelima, Parwatasana, ya. Nah, Parwatasana itu adalah gerakan yang kelima, itu dengan cara menghembuskan napas selama meluruskan kaki kiri dan membungkuk, ya, diluruskan selama membungkuk. Manfaatnya adalah menguatkan saraf pada kedua lengan dan kaki, menyelaraskan urat saraf tulang belakang. Dengan mantramnya Om Kagaya Namah, ya Tuhan, hormat kepada yang bergerak melintasi langit. Berikutnya, yang keenam ada Astanga Namaskara. Ya. Dengan menahan nafas, manfaatnya adalah memperkuat otot kaki dan lengan, memperkuat ya, memperkuat nah ini dia ya, Astanga Namaskara. Memperkuat otot kaki dan lengan, memperkuat dada ya, dengan menahan nafas, terus dengan mantranya Om Pusni Namah. Itu artinya ya Tuhan, hormat pada pemberi kekuatan dan makanan. Berikutnya, yang ketujuh,
Bhujangasana. Ya, menarik nafas ketika mengangkat tubuh dan melekukkan tubuh. Manfaatnya melancarkan pencernaan, melemaskan otot-otot punggung ya dengan mantranya Om Hiranya Garbhanya Nama. Ya Tuhan, hormat pada sang diri kosmis keemasan ya. Yang kedelapan, Parwatasana. Yang kedelapan itu ada Parwatasana ya. Hembuskan napas selama mengangkat ya, mengangkat kaki. Hembuskan napas dengan mantra Om Maricaya Namah. Ya Tuhan, hormat pada penguasa fajar. Berikutnya yang kesembilan, Aswasancalasana ya. Om Aditya Namah mantranya, ya Tuhan, hormat pada putra Aditi ya. Tarik nafas ketika mengambil sikap. Berikutnya yang ke-10, pada Hastana. Ya, hembuskan napas ketika membungkuk dengan mantra Om Sawitri Namah. Ya Tuhan, hormat pada ibu yang penuh kebajikan. Jangan paksakan diri jika Anda tidak mampu menyentuh lutut seperti tadi ya. Yang ke-11, Hasta Uttanasana, meregangkan seluruh tubuh ya ke atas menuju sumber sinar untuk menerima berkahnya dengan mantra Om Arkaya Namah. Ya Tuhan, hormat pada yang pantas dipuji ya. Tariklah napas selama meluruskan tubuh ya. Lalu yang terakhir yang 12, posisi berdoa seperti posisi pertama, kendorkan seluruh tubuh dengan mantra Om Bhaskaraya Namah. Ya Tuhan, hormat pada yang membawa pencerahan. Hembuskan napas selama posisi yang terakhir ya. Nah, untuk itu sekian pemaparan dari Ibu untuk materi manfaat dan tujuan yoga. Terus ada tahapan-tahapan yoga asanas ya, yang diantaranya terdiri dari duduk hening, terus yang keduanya ada mantranya, yang ketiga itu ada peregangan, yang keempat ada bagian inti daripada tahapan-tahapan yoga asanas. Nah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat di materi yoga dalam sastra Hindu bagian kedua. Semoga bermanfaat dan selamat belajar di rumah. Tetap patuhi aturan protokol kesehatan demi mencegah COVID-19. Nah, untuk itu terima kasih. Bila ada yang kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Untuk itu sekian dan terima kasih. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.